warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Masih semangat? Masih Pak, insya Allah. Baik. Bapak absen terlebih dulu ya. Baik Pak. Tono, Hadir Pak. Rio, Hadir. Budi, Saya Pak. Ubed, Hadir Pak. Perdi. Berdi nggak masuk Pak, Alfa. Aduh, gimana sih dia? Dia udah 3 pertemuan nih gak hadir-hadir. Tono, nanti kan kamu sering main sama dia, nanti ini ya, tolong kasih tahu ya, Iya, kenapa Pak. dia gak masuk gitu. Baik Pak. Jadi selain si Perdi tadi, yang lain hadir semua ya? Hadir semua Pak. Oke, baik. Baik semuanya, untuk memperlancar kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya Pak. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita sejenak berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Baik. Jadi anak-anak, pada pertemuan hari ini di sini kita akan membahas materi tentang pasar ya. Iya. Pasti kalau misalkan kita ngomongin pasar, di sini kalian pasti udah pada tahu semua kan pasar itu kayak gimana. Coba siapa di sini yang tahu kira-kira pasar itu apa? Saya Pak. Ya, kamu apa? Pasar itu setahu saya tempat jual belinya orang dengan orang. Tempat jual belinya orang dengan orang. Tempat perdagangan maksudnya, antara jual beli barang dan jasa gitu ya. Barang dan jasa. Iya, benar-benar. Terus selain itu ada lagi nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada. ada. Bener ya tadi yang dikatakan Tono ya. Kalau pasar itu emang tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Di sini ada pengertian pasar. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli barang atau jasa ya. Sementara kalau misalkan kita merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasar adalah sebagai tempat sekumpulan orang melakukan transaksi jual beli ya. Dari bentuknya pasar dibagi menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Kemajuan zaman dan teknologi membuat interaksi penjual dan pembeli lebih mudah dilakukan. Sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin pasar ya, pasar tuh cakupannya kalau menurut Bapak ya luas banget. Coba di sini ada yang tahu gak? Selain kedua tadi tuh yang sudah Bapak sepil kayak pasar tradisional, pasar modern. Selain pasar itu kira-kira ada lagi gak yang menurut kalian bisa dibilang pasar? Kalau pasar gelap tuh apa sih Pak? Pasar gelap. Iya ya, ada ya pasar gelap ya. Iya Pak, banyak Pak, saya baca di internet tuh. Ya mungkin pasar gelap tuh pasar yang aktivitasnya dilakukan di malam hari kali ya. Terus dalam kegiatan transaksinya tiba-tiba mati lampu. Bisa jadi Pak. Terus gelap. Iya. Enggak, bukan seperti itu ya. Jadi menurut Bapak ya, pasar gelap tuh mungkin
pasar yang dimana kegiatan jual belinya dilakukan secara ilegal, tidak legal gitu kan. Ya mungkin di dalam pasar tersebut minim sekali peraturan, terus eh, tidak ada pengawasan dari pemerintah kayak gitu. Makanya dinamakan pasar gelap. Soalnya transaksinya eh, tergantung gimana antara si penjual dan pembeli gitu. Jadi nggak ada kontrol dari pemerintah. Yaitu selain pasar gelap, kira-kira ada lagi? Nggak ada pak. Nggak ada ya? Banyak sebenarnya, kayak ada pasar modal kayak gitu kan. Terus kalau misalkan dilihat dari apa ya, jangkauan mungkin ada pertama tuh pasar lokal, terus pasar nasional, pasar internasional itu juga masuk ke dalam pasar itu. Cuman pada pertemuan hari ini yang mau Bapak bahas cuman mengenai pengertian pasar, terus pasar tradisional dan modern. Jadi kita fokus di pasar tradisional dan modern. Sebelum Bapak memberikan penjelasan mengenai pasar tradisional tadi, kira-kira kalian punya gambaran nggak setelah mendengar kata pasar tradisional? Kira-kira tuh pasar tradisional tuh kayak apa? Contohnya. Kalau dari saya, pasar tradisional tuh kayak pasar yang biasa buat jual beli sayur nggak sih pak? Pasar sayur lah. Pasar sayur. Iya, bisa masuk. Terus apa lagi? Semacam itu pak pokoknya. Pasar sayur, pasar ikan ya, mungkin ya. Bumbu-bumbu, intinya kebutuhan pokok masyarakat. Kebutuhan pokok sehari-hari. Iya pak. Ya benar-benar. Nah, jadi di sini ada pengertian pasar tradisional. Jadi pasar tradisional itu adalah pasar yang bersifat tradisional. Dalam pasar ini penjual dan pembeli dapat bertemu secara langsung. Barang yang dijual di pasar tradisional bervariasi, tetapi barang yang paling banyak diperjualbelikan adalah bahan pokok kebutuhan sehari-hari. Tadi itu yang disebutin kan, kayak mungkin beras kayak gitu kan, sayuran, terus lauk pauk kayak ikan kayak gitu, daging. Selanjutnya ciri-ciri pasar tradisional. Pasar tradisional itu memiliki ciri-ciri dan karakteristik seperti ini. Adanya sistem tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Kan biasanya kayak gitu kan di pasar. Jadi kalau misalkan si penjualnya nentuin harga misalkan 10.000, kayak gak bisa tuh kalau di pasar langsung terjadi transaksi. Biasanya suka ada tawar-menawar terlebih dahulu. Apalagi kalau misalnya yang beli ibu-ibu. Nah, ibu-ibu kan dia lebih rewel banget, pasti dia selalu nawar. Selanjutnya ada pasar tradisional dimiliki, dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, beda dengan tadi yang apa ya, pasar gelap tadi kan. Pasar gelap kan tidak tahu dikelolanya sama siapa. Kalau pasar tradisional ini dikelola oleh pemerintah daerah. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama. Ngerti gak maksudnya? Kayak para pedagang tuh dagangannya atau berdagang di satu tempat itu. Berbaur gitu ya. Iya, contoh kan kayak pedagang beras, iya. Terus pedagang sayuran, pedagang ikan, kayak itu sebelah-sebelahan. kayak sebelah-sebelahan kan kalau di pasar tradisional. Terus selanjutnya ada sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan adalah produk lokal. Jadi jarang sekali di pasar tradisional tuh menjual barang-barang impor ya. Biasanya kebanyakan lokal. Soalnya kan tadi itu yang sayur mayur gitu kan, ikan, beras, biasanya itu produk-produk lokal semua. Kan ini udah pasar tradisional. Selanjutnya pasar modern.
Nah, sebelum Bapak jelasin lagi nih pasar modern tuh kayak gimana, kira-kira kalian punya gambaran nggak tentang pasar modern tuh? Contohnya kayak gimana? Pasar modern tuh lebih ke all shop nggak sih Pak? Online shop. Hmm, online shop. Kalau online shop kayaknya itu bisa dibilang juga sih pasar modern, cuman itu kan kurang tepat. online shop, Iya. nggak apa sih, nggak berwujud gitu kan kalau itu. Oh, Kalau coba yang kayak berwujud gitu pasarnya, mungkin swalayan Pak. Kalau swalayan, kayak pusat perbelanjaan iya, gitu. kayak mall gitu. Nah, mall contohnya kayak gitu, terus supermarket, Supermarket minimarket, ya, terus hypermart kan kayak gitu hypermart. ya. Itu contohnya ya. Jadi pasar modern merupakan pasar yang berkonsep modern dan menggunakan teknologi. Nah, udah jelas kan kalau misalkan pasar modern pasti berbobot teknologi semua. Dalam pasar modern, penjual dan pembeli melakukan transaksi secara elektronik, gitu kan. Jadi sistem transaksi juga udah mulai pakai elektronik kalau Canggih. pasar modern ya. Pasar ini mengusung konsep self service. Jadi self service itu di mana kita bisa langsung melihat harga suatu produk tanpa harus bertanya ke penjual. Kalian pernah gak label harga di supermarket atau Iya, minimarket kayak pernah Pak. mungkin Indomart, Iya, Alfamart, Indomaret. ya kan kayak gitu. Produk yang dijual juga memiliki harga pas biasanya, sehingga tidak ada aktivitas tawar menawar seperti pasar tradisional. Iya. Kan karena udah dilabelin gitu kan, jadi kalau di pasar modern tuh biasanya cenderungnya ya nggak ada sistem tawar menawar. Jadi biasanya si pembeli ya dia membayar barang yang mau dia beli sesuai dengan label biasanya ya. Makanya kalau dari pasar modern itu biasanya ada tulisan diskon kayak gitu. Jadi intinya harganya udah emang segitu gitu, nggak bisa diganggu gugat lagi kalau pasar modern. Umumnya pasar modern menjual kebutuhan sehari-hari, hampir sama kayak pasar tradisional, kebutuhan sehari-hari. Seperti bahan makanan segar, pakaian, barang-barang elektronik dan barang lainnya dengan kualitas yang terjamin. Mungkin Nah, lebih lengkap Pak. lebih lengkap, terus secara kualitas mungkin lebih bagus. Soalnya dari kalau misalkan pasar modern tuh ada barang atau produk dia impor juga mungkin. Iya. Jadi skalanya udah mulai ke luar negeri gitu kan. Ada produk-produk yang diimpor dari luar negeri. Selanjutnya ciri-ciri pasar modern, di mana pasar modern tuh biasanya memiliki fasilitas yang serba modern. Ya mungkin mulai dari parkiran. Biasanya kalau misalkan di mall kan, kalau misalkan kita mau berbelanja di mall ya sistem parkirnya juga sekarang udah pakai elektronik kan, nggak bisa kan, harus tap ya sekarang ya. Juga pakai e-money Pak. Iya, terus pokoknya fasilitasnya lebih lengkap dan modern lah. Nggak kayak pasar tradisional. Kalau pasar tradisional biasanya seadanya, tinggal parkir aja. Ya mungkin kalau misalkan apa ya, lebih jelasnya kita lihat kalau misal dari perbedaan, kalau pasar modern tuh sama pasar tradisional. Kalau pasar tradisional tuh ini biasanya berantakan, tidak tertata, terus kayak mungkin maaf ya, mungkin kumuh gitu kan. Kalau pasar modern lebih bersih kayak gitu kan. Sistem pembayaran dilakukan secara elektronik. Biasanya mungkin kalau pasar modern tuh udah mulai bisa pakai debit kartu kredit kayak gitu. Kalau sekarang kan pakai apa sih yang di scan itu, QRIS ya. Jadi lebih gampang lah dari segi transaksi ya. Nah, beda halnya dengan pasar tradisional. Pasar modern ini biasanya ya dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar. Kayak kan tadi Alfamart, Indomart itu kan biasanya apa ya, dikelolanya sama perusahaan biasanya. Tapi tidak luput dari
pengawasan pemerintah ya, tentunya tetaplah harus ikut peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Cuman dikelola oleh perusahaan besar biasanya kalau pasar modern tuh. Terus pasar modern juga biasanya terorganisir dan terstruktur dengan baik. Tadi kan sudah Bapak jelaskan kan. Beda dengan apa ya, pasar tradisional. Pasar modern tuh biasanya terstruktur dengan baik gitu. Kan tadi pasar tradisional udah, pasar modern udah, ciri-cirinya udah. Selanjutnya ada fungsi pasar. Apa sih fungsi pasar itu? Di sini ada beberapa fungsi ya. Secara garis besarnya pasar itu memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai sarana distribusi, yang kedua pembentuk harga, dan selanjutnya promosi. Untuk fungsi distribusi, pasar bertujuan untuk melancarkan distribusi barang dari produsen untuk konsumen. Distribusi merupakan penyaluran atau pengiriman kepada beberapa orang atau tempat. Jadi disalurkan nih dari pasar. Biasanya mungkin orang-orang apa ya, yang berjualan di desa, mungkin dia ngambil barangnya dari pasar biasanya. Makanya di sini fungsi pasar tuh sebagai distributor ya, sebagai tempat penyaluran barang. Terus produsen dapat memasarkan barangnya secara langsung atau lewat perantara dalam praktik jual beli. Distribusi barang dan jasa yang lancar menunjukkan berfungsinya pasar dengan baik. Nah, jadi semakin lancarnya produk yang dibuat produsen bisa disalurkan ke tangan konsumen, maka itu tanda kalau misalkan pasar itu berfungsi dengan baik gitu. Selanjutnya ada fungsi pembentuk harga. Pasar mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Dalam proses ini terjadi tawar-menawar harga hingga mencapai kesepakatan, artinya penjual tetap mendapatkan keuntungan dan konsumen memperoleh harga yang diinginkan. Gitu. Jadi namanya penjual gak mau rugi kan. Terus si pembeli juga, kebanyakan pembeli termasuk saya mungkin ya, pasti menginginkan harga terbaik lah. Jadi kita mau mendapatkan suatu barang, tentunya lebih enak lagi, lebih nyaman lagi kan kalau misalkan harga si barang itu terjangkau gitu kan. Selanjutnya ada fungsi promosi. Promosi artinya memperkenalkan hasil produksi ke masyarakat. Hal tersebut bisa dilakukan dalam pasar. Fungsi promosi sangat menentukan omset penjualan, terlebih ditunjang dengan kualitas dan harga. Fungsi promosi mungkin si produsen biasanya ya dia menawarkan produknya ya yang paling tepat ke ini untuk mempromosikan produknya ya ke pasar gitu. Jadi si produsen juga akan mendapat omset penjualan yang bagus kalau misalkan si produknya itu ditunjang sama kualitas dan harga. Kalau misalkan kualitasnya bagus terus harganya enggak gitu. Kalau misalkan kualitasnya bagus, otomatis harganya juga akan terpengaruhi, ya kan? Jadi orang-orang kalau misalkan tahu barang ini berkualitas, biarpun harganya sedikit mahal, dia nggak akan mempermasalahkan itu. Baik, mungkin pada pertemuan kali ini cuman itu doang ya. Cuman nyampe di fungsi pasar. Sebenarnya
kalau misalkan tadi itu kan di awal Bapak bilang kalau misalkan bahas pasar tuh banyak banget, cuman kita hanya beberapa saja ya yang hari ini kita bahas, mulai dari pengertian pasar, terus pasar tradisional dan modern sama fungsinya. Itu doang, sebatas itu doang yang kita bahas hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Saya deh Pak mau nanya. Ya baik, silakan. Tono kan, oh kamu? Iya Pak. Silakan Tono. Jadi kan tadi Bapak jelasin apa itu pasar tradisional dan modern. Ya. Bisa lebih rinci nggak sih Pak, apa perbedaannya antara pasar tradisional sama modern itu? Bedanya? Iya, lebih rinci aja Pak. Mungkin kalau misalkan dijelasin secara teori emang susah ya. Kita kasih perbedaan yang kita lihat di lapangan aja ya. Perbedaannya. Kalau misalkan pasar tradisional, tadi tuh biasanya pasar tradisional dari segi tempat biasanya kumuh, kan. Sedangkan pasar modern kalau dari segi tempat biasanya bersih, rapi kan, tertata. Cuman plusnya nih kalau menurut saya ya, plusnya pasar tradisional itu dibandingkan pasar modern dari segi harga. Biasanya harga-harga di pasar tradisional lebih terjangkau, lebih murah, ya kan. Terus sedangkan kalau misalnya di pasar modern biasanya harganya lumayan lah ya. Nah, biasanya lebih tinggi. Terlebih lagi kan kalau di pasar tradisional bisa ditawar, masih bisa ditawar. Cuman dari segi kualitas nih masih bisa ditanyakan. Dari segi kualitas mungkin pasar modern lebih bagus lah. Sudah pasti. Tapi bukan berarti pasar tradisional tidak memiliki barang yang berkualitas ya. Tetap pasti ada kualitas lah. Kalau misalkan tidak berkualitas nggak mungkin juga dijual. Apalagi ya? Tadi kan udah Bapak sebutin juga kalau misalkan pasar modern tuh dari segi pengelolaannya juga biasanya sama perusahaan. Kalau ini kan dikelola sama taruhlah mungkin dipantau sama pemerintah daerah gitu. Dari mungkin buat mengatur kestabilan harga di pasar itu. Kira-kira bisa cukup Bang, dari penjelasan itu. Benar? Iya. Ada lagi nggak? Nggak ada Pak, sekiranya cukup. Udah cukup. Baik, kalau misalkan tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin Bapak cukupan ya untuk pertemuan hari ini. Bapak berharap mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kegiatan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita, terus bisa dipahami juga ya. Mudah-mudahan kalian paham gitu kan, sehingga kalian bisa mengetahui apa itu pasar, terus tadi bisa bedain antara pasar tradisional dan pasar modern. Ya, mudah-mudahan kalian ngerti dan ingat gitu kan, soalnya kan itu nanti dipakai buat mungkin muncul di bukan di masa depan, muncul di UAS sama UTS gitu. Iya kan? Iya Pak. Untuk pertemuan ini Bapak nggak ngasih tugas ya, cuman di sini ketua kelasnya siapa? Budi ya. Budi Pak, iya. Nanti Bapak nggak mau tahu ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kelas ini sudah ada sudah dibentuk kelompok. Iya. Di masing-masing kelompok berapa orang? Ini total muridnya berapa di kelas? Ada Bapak lihat. 30 ya? 30 Pak. 30 berarti ntar bikin 5 kelompok, satu kelompoknya 6 orang ya. Oke Pak. Jadi ntar kita di pertemuan selanjutnya kita akan mencoba diskusi gitu, mengenai pasar, masih mengenai pasar ya, cuman nanti kalian di tugas kelompok itu
disuruh observasi ke Pasar, Pak. pasar. Nanti kita akan berkunjung ke pasar nih, mencatat apa aja nih yang ada di pasar gitu. Pasar apa Pak? Tradisional atau modern? Hmm, Tradisional dulu kali ya Pak. pasar tradisional aja, pasar tradisional. Di sini ya, pasar terdekat mana, pasar mana? Di situ Pak, pasar Kramat Jati. Nah, berarti kita nanti coba ke situ ya Hmm. di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa ya nanti ketua kelas dibikin kelompok kalau misalkan ini. Baik Pak. Baik, mungkin Bapak cukupkan untuk pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf kalau misalkan ada beberapa kata dari Bapak yang kurang mengenakan di hati kalian, terus mungkin penjelasan yang Bapak paparkan tadi kurang berkenan di hati kalian, kurang kurang bisa kalian pahami. Bapak mohon maaf ya. Tapi Bapak berharap kalian bisa mengerti sih, bisa paham maksudnya apa yang Bapak jelaskan tadi. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.